Ada satu pertanyaan yang mengganggu benak Amr bin Ash sepulang dari Habasyah. Waktu itu dirinya selaku ketua delegasi kafir Quraisy Makkah ditanya oleh Raja Najasyi, "Mengapa kau tidak beriman kepada Rasulullah, padahal kau dan kaummu sudah mengetahui tentang akan diutusnya Rasul akhir zaman?" Rupanya pertanyaan itu menjadi perenungan baginya. Begitu sampai di Makkah, Amr berefleksi. Benarkah Muhammad memang utusan Allah? Bukankah ia hanya mengincar kedudukan dengan pengaruhnya di Makkah? Sementara itu hijrah telah terjadi. Kini situasi antara umat Islam dan kaum musyrik berubah. Basis kekuasaan muslimin berpusat di Madinah, sedangkan kaum kafir Quraisy dibiarkan di Makkah. Namun dari kota itu para petinggi suku itu terus mengadakan upaya-upaya demi menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya kemenangan, Quraisy justru jatuh dalam lembah kehinaan. Apalagi kebanyakan perang yang memperhadapkan kaum musyrikin dan muslimin berujung pada kemenangan di pihak Islam, fajar kegemilangan semakin nyata bagi Rasulullah dan umat beliau. Kira-kira 8 tahun setelah hijrah, tanda-tanda kemunduran kekuatan kaum musyrik kian nyata. Dalam perang Ahzab, betapapun kaum musyrik bersekutu dengan kubu-kubu lain yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja kekalahan terjadi. Latar belakang keluarga dan masa kecil. Amr bin al-Ash lahir di Makkah dalam keluarga yang terhormat dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Saham. Ayahnya Al-Ash bin Wail adalah seorang tokoh Quraisy yang sangat kaya dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Sejak kecil Amr hidup dalam lingkungan yang penuh dengan kemewahan dan pengaruh sosial yang kuat, namun ia juga dididik untuk menjadi seorang yang cerdas dalam urusan politik dan perdagangan. Dalam masyarakat Makkah yang saat itu dipenuhi dengan kehidupan jahiliyah, Amr tumbuh sebagai seorang pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam berbicara, bernegosiasi dan berpikir strategis. Kecerdasannya dalam diplomasi dan kemampuannya dalam membaca situasi menjadikannya sosok yang dihormati bahkan sejak usia muda. Seperti kebanyakan pemuda Quraisy yang berasal dari keluarga terpandang, Amr dididik dalam dunia perdagangan. Ia sering berkelana ke berbagai wilayah untuk berdagang, termasuk ke Syam, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan utama di kawasan Arab. Pengalaman ini menjadikan Amr sebagai seorang pedagang ulung yang mampu memahami seluk-beluk ekonomi dan cara berinteraksi dengan berbagai macam orang dari budaya yang berbeda. Selain perdagangan, Amr juga dikenal sebagai seorang diplomat yang sangat cakap. Ia sering dipercaya untuk menjalankan misi penting bagi kaum Quraisy, terutama dalam menghadapi ancaman dari luar atau menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin lain di Jazirah Arab. Keterampilannya dalam berbicara dan menyusun strategi politik menjadikannya salah satu pemuda Quraisy yang berpengaruh di usia muda. Sikapnya terhadap Islam di awal kemunculannya. Ketika Islam mulai berkembang di Makkah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan ajaran tauhid, Amr bin al-Ash termasuk salah satu orang yang menentangnya. Sebagai pemuda yang telah mendapatkan pengaruh besar di kalangan Quraisy, Amr melihat ajaran Islam sebagai ancaman terhadap sistem sosial dan politik yang telah lama menguntungkan kaumnya. Amr sangat aktif dalam menentang Islam dan menjadi salah satu tokoh yang berusaha menghentikan penyebarannya. Ia termasuk dalam kelompok elit Quraisy yang merancang strategi untuk menghambat dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kaum muslimin mengalami tekanan yang semakin kuat dan hijrah ke Habasyah pada masa Raja Najasyi, Amr bin al-Ash dikirim oleh kaum Quraisy untuk meyakinkan sang raja agar tidak melindungi para muslim yang berhijrah. Namun upaya Amr gagal karena Raja Najasyi lebih terkesan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Pemberani di medan perang. Selain dikenal sebagai seorang diplomat, Amr juga adalah seorang prajurit yang tangguh. Sejak muda ia telah menunjukkan keberanian dan kehebatannya dalam bertempur. Ia sering terlibat dalam peperangan yang terjadi antar suku di Jazirah Arab, menunjukkan kemampuannya dalam strategi perang serta kepemimpinan di medan laga. Ketika kaum Quraisy mempersiapkan perang melawan kaum muslimin di Madinah, Amr bin al-Ash turut berperan dalam strategi perang mereka. Ia adalah salah satu komandan dalam beberapa pertempuran melawan umat Islam, termasuk Perang Uhud dan Perang Khandaq. Dalam setiap peperangan, ia menunjukkan keberanian dan kecerdasannya dalam mengatur strategi. Namun seiring berjalannya waktu Amr mulai melihat bahwa Islam tidak seperti yang ia bayangkan sebelumnya.
ia mulai menyadari bahwa perjuangan Nabi Muhammad bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang keadilan dan kebenaran. Kesadaran ini semakin kuat setelah ia melihat bagaimana kaum muslimin tetap teguh dalam keyakinannya meskipun menghadapi berbagai ujian berat. Keputusan untuk masuk Islam. Meskipun masih menjadi bagian dari kaum Quraisy yang menentang Islam, Amr mulai merasakan keraguan dalam hatinya. Ia melihat bagaimana Islam semakin berkembang dan bagaimana kaum muslim semakin kuat meskipun terus menghadapi tekanan dan perlawanan. Kemenangan kaum muslim dalam Perang Khaybar semakin menguatkan keyakinannya bahwa Islam bukan sekadar agama baru, melainkan kebenaran yang harus diterima. Pada akhirnya Amr bin al-Ash memutuskan untuk mencari kebenaran dengan hatinya sendiri. Ia kemudian berangkat ke Madinah untuk menemui Nabi Muhammad dengan niat untuk masuk Islam. Dalam perjalanan ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Talha, dua tokoh Quraisy lainnya yang juga sedang menuju Madinah dengan tujuan yang sama. Mereka bertiga kemudian bersumpah untuk memeluk Islam dan berjanji setia kepada Nabi Muhammad. Sesampainya di Madinah, Amr bin al-Ash langsung menemui Rasulullah dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Namun sebelum mengucapkan syahadat, ia mengajukan satu syarat kepada Nabi, yaitu agar seluruh dosanya di masa lalu diampuni. Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang menjawab bahwa dalam Islam, keimanan dan hijrah akan menghapus semua dosa yang telah lalu. Mendengar hal ini Amr pun mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Peran Amr bin al-Ash dalam Islam. Setelah masuk Islam, Amr bin al-Ash tidak hanya menjadi seorang muslim yang taat, tetapi juga menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling berpengaruh. Ia memainkan peran penting dalam berbagai ekspedisi militer dan diplomatik yang dilakukan oleh kaum muslim. Salah satu tugas besar pertama yang diberikan kepadanya adalah memimpin pasukan dalam ekspedisi Zat as-Salasil. Meskipun baru saja masuk Islam, Nabi Muhammad telah melihat potensinya sebagai pemimpin dan strategis yang hebat. Dalam berbagai peperangan dan pertempuran, Amr menunjukkan kecerdikan dan keberaniannya, sehingga namanya semakin dikenal di kalangan kaum muslim. Selain sebagai panglima perang, Amr bin al-Ash juga dikenal sebagai seorang diplomat yang handal. Ia diutus dalam berbagai misi penting untuk menyebarkan Islam dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Salah satu pencapaiannya yang paling dikenal adalah penaklukan Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dengan strategi militernya yang cerdas dan kepiawaiannya dalam bernegosiasi, Amr berhasil menaklukkan Mesir dan menjadikannya bagian dari wilayah Islam. Kisah hijrah Amr bin al-Ash memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Kisah ini menunjukkan bahwa hidayah dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang awalnya menentang Islam dengan keras.